Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya mencoba berbagi itu indah. Saya mencoba membuat video pembelajar video ya atau tutorial bagaimana cara membuat video pembelajaran ya dengan menggunakan PowerPoint ya, dengan menggunakan PowerPoint. Ini saya tujukan buat pemula ya, pemula. Oke, yang pertama kita lakukan ya, kita membuka Microsoft PowerPoint ya. Ini 2010 yang saya pakai ya. Saya rasa di antara kita ini sudah ini ya. Saya coba layoutnya, saya blankkan semua, saya ini ya. Terus yang pertama dilakukan sebelum kita membuat animasi ya, kita desain dulu, ya. Kita mau pakai yang mana terserah ya di sini. Cuman saya biasa menggunakan BGAC punya ini tampilan warna hitam hampir sesuai dengan warna kulit saya ya, karena biasanya kalau warna hitam itu ditaruh ya disisip satu titik saja itu langsung kelihatan ya, apalagi kalau ada di badan. Oke, tergantung selera mau pakai yang mana desainnya ya. Saya cuman pakai yang hitam, terus saya enter untuk menambah. Oke. Setelah itu langkah kedua kita rubah ukuran ya, page setupnya di sini ya, page setup. Kenapa saya harus merubah? Agar supaya pada saat saya merekam layar ya, kita rekam layarnya full besar ya, besar layar. Saya menggunakan biasa ukuran untuk 20 inci. Kebetulan ini 20 inci ya. Ya, widthnya ini saya pergunakan 20 inci. Width itu apa ya? Lebar ya. Oke. Kemudian height-nya ini saya pakai 10 ya. Saya pakai 10. Kenapa harus kita rubah? Biasanya kalau kita menggunakan ukuran standarnya ya, kita gunakan ukuran standar itu tulisan kecil ya, kadang setelah kita buat video tulisan tidak bisa terbaca atau kecil sekali ya, kecil sekali ya, makanya saya pergunakan ini ya. Nah setelah ini oke ya, jadi agak lebar. Setelah ini kita buat tulisan misalnya ya, kita mau buat tulisan. Biasa kalau kita mau mengambil, misalnya kita mau mengambil dari buku paket atau buku BSE ya, sebenarnya bagus supaya tidak banyak menulis ya, tidak banyak mengetik, kita copy paste saja, habis itu kita edit ya, copy paste atau kita langsung kita edit. Kalau seandainya dia dalam bentuk PDF ya, dikonversi dulu ke Word ya, convert ke Word. Misalnya saya mau menulis ya, saya mau mengetik satu di sini ya, matematika itu indah. Oke. Kemudian yang keduanya ya, saya copy saja supaya sama tulisannya. Matematika indah, matematika itu indah. Indah itu anaknya Tony dan Tini misalnya. Oke. Matematika itu indah itu anaknya Tony dan Tini. Kemudian saya coba lagi satu ya, supaya ada animasi yang terbuat. Terus oke, simpulkan sendiri saja, simpulkan ya. Saya tidak tahu ini di dalam logika matematik ini, simpulkan saja ya. Oke, sekarang kita coba buat animasi ya, kita buat animasi.
Animasi berarti kita masuk animasi, kemudian ini ya saya taruh ya, animasi kita pilih ya mau yang mana ya. Kita mau pakai zoom boleh ya. Yang pertama saya pakai zoom, kemudian untuk timingnya ya atau efek optionnya kita mau on click ya. Kemudian misalnya ini waktunya 1 second, artinya kita perlambat, atau mungkin 2 kali dia muncul ya. Oke. Kemudian efeknya kalau kita mau dia muncul satu-satu kita pakai by letter ya. Kalau by word artinya muncul semua. Kalau by letter modelnya seperti itu, satu-satu muncul. Oke. Kemudian misalnya saya yang baris kedua saya pakai ini saja. Kemudian baris ketiga saya terserah mau pakai yang mana. Oke. Jadi ada 3. Jadi kalau saya lihat ini ya modelnya seperti ini. Yang pertama, kemudian yang ini dua kali ya, kedua, ketiga, animasi ketiga. Oke. Berikut ya, berikut. Bagaimana kalau seandainya saya mau menggambar kubus ya, kubus atau balok atau limas atau prisma, atau kita mau menggambar bangun ruang. Kita boleh masuk di sini ya. Saya misalnya mau menggambar sebuah kubus. Jadi cuma ini aja ya, ini saja kubus ya. Saya ambil gambar kubus terus jadi. Oke. Nah, kalau kita mau menambah garis berarti tinggal kita tambah garis di belakang ya. Ini saya coba perbesar sedikit garisnya ya. Saya perbesar garis. Kemudian warnanya saya misalnya kasih warna kuning. Kemudian garisnya tadi itu saya kasih putus-putus ya. Oke. Oke, kemudian kalau mau ini lagi ya kita ini saja copy paste ya. Supaya lebih mudah copy paste. Terus kita pindahkan ya, kita pindahkan ke sana. Kita luruskan saja ini. Oke. Nah, kalau seandainya saya cuman begini saja, saya bikin animasi ya. Animasinya misalnya saya zoom ya. Zoom berarti cuma muncul ini. Berarti kalau begitu satu-satu ini juga kita buat animasi. Bagaimana kalau seandainya satu kali muncul dengan garis yang kita buat tadi ya. Saya remove dulu. Ini kita grup saja. Kita grup ya. Saya ulang. Ini kita klik, terus tarik, tahan, klik ya. Oke. Terus klik kanan, kita grup. Oke. Jadi kalau saya buat animasinya langsung satu kali dia. Langsung satu kali muncul dengan garis yang kita buat tadi. Nah, itu. Oke. Di sini ada titik sudut ya. Ini ada titik sudut. Tinggal kita taruh lagi, insert ya. Titik sudut misalnya A. Mana sudah tadi? Insert. Kemudian A. Oke, A. Oke, A. Kita tinggal memindahkan saja mau di mana titik sudut A-nya ini. Sini misalnya. Kalau di B lagi misalnya saya taruh lagi B-nya. Ctrl C, Ctrl V saja. Ya, ini B, titik sudut B. Oke. Dan seterusnya. Lalu kita buatkan animasi ya. Lalu kita buat animasi. Atau kalau mau kita buat animasi sendiri-sendiri juga boleh ya. Boleh. Ya, saya buatkan sendiri-sendiri animasinya. Misalnya juga dia muncul zoom. Oke, kita coba lihat. Iya, kayak itu. Tapi, ini ada tapinya. Kalau saya, kalau saya secara pribadi ya, saya jarang menggunakan itu dari Subplus itu ya. Saya delete dulu ini, cut ya. Oke, saya jarang menggunakan Subplus ini, jarang ya. Kalau saya menggambar dimensi 3 ya, kalau saya menggambar bangun ruang, saya selalu menggunakan aplikasi GeoGebra ya. Saya menggunakan aplikasi ini ya.
Ini sangat membantu kita ya. Jadi enggak ini ya, enggak terlalu ruwet sebenarnya. Kalau saya pakai ini, saya mau menggambar kubus ya. Yang pertama kita buka aplikasinya, lalu kita masuk di sini ya. Ini poligon. Kemudian regular polygon. Ya, minta maaf kalau bahasa Inggris saya ngacau. Karena saya orangnya tidak terlalu paham. Oke. Terus saya okekan. Oke. Setelah jadi bentuk ini ya, kita ke grafik 3 dimensi ya, 3 dimensi atau dimensi 3. Nah, ini grafiknya ya. Ini saya sorong sedikit. Oke. Jadi di sini tadi ya. Jadi gambar yang ada di sini tadi ini dia ya, di dimensi 3. Oke. Setelah itu untuk menggambar kubus ini saya klik ya, saya ambil extrude to prisma or cylinder. Jadi kalau piramid di sini, ini saya ambil, klik, oke. Terus saya klik di bagian dalam poligon ini, dia minta tinggi, misalnya saya kasih, saya ambil tingginya 7 ya. 7, saya tidak tahu ini 7 km kah apa, yang penting 7. Oke, anggap saja 7 satuan ya. Nah sekarang saya mau hilangkan ini ya, saya perbesar sedikit ya, saya perbesar layar ya. Oke, ini ya, ini saya coba turunkan, oke. Saya mau menghilangkan ya ini, kemudian ini saya mau menghilangkannya ya. Cara menghilangkannya tinggal kita klik yang ini, show or hide the X ya. Hilang ya, hilang. Kemudian saya juga mau menghilangkan bidang yang ada di bawah ya, ini yang berwarna abu-abu, saya klik saja di sini. Selesai. Oke. Nah, saya biasa tidak menggunakan titik sudut ya, tidak menggunakan ini nih, bisa kita perlebar, kita bisa tinggikan lagi ya, kita tinggal terserah mau bagaimana. Untuk titik sudut untuk titik sudutnya biasa saya keluarkan dengan mengklik show object ya, jadi tidak ada titik sudut ya, titik sudutnya show object, jadi tidak ada. Sini juga show object, kemudian ini kita klik saja, ini show object, jadi klik kanan, kemudian show object, klik kanan, show object, kemudian klik kanan, show object, klik kanan, show object. Jadi modelnya seperti model ini ya, ini. Nah, kita mau inginkan gambarnya itu bagaimana ya, kita mau inginkan gambar itu bagaimana ya, apakah model seperti ini, begini, atau begini, terserah. Jadi ini kalau kita mau ini tinggal kita tahan ya, tahan, klik kiri, terus tahan ya. Kita putar. Misalnya saya maunya model kubus itu modelnya begini, kelihatan seperti ini ya. Misal ini. Oke. Nah, setelah itu kita coba apa namanya ya? Kita kayak foto begitu ya. Istilahnya screenshot ya. Kalau di laptop atau di komputer ada tulisan di keyboard itu PRTSC ya, screenshot itu. Jadi saya tindih saja tombol PRTSC. Oke, saya tindih. Setelah saya tindih tadi, baru saya ke PowerPoint. Lalu saya pastekan di sini. Langsung klik saja paste, maka muncullah gambar yang ada di GeoGebra tadi. Nah, sekarang kita potong dulu. Bahasa apa ya? Kita potong bahasa saya yang ada di Korea, itu namanya potong, itu artinya pudu ya, pudu artinya ya, bahasa lengkapnya kita di Korea
di Rapudu, ya. Maaf, itu bahasa Kaili, di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Oke, nah sekarang bagaimana caranya agar supaya background yang berwarna putih ini itu tidak ada, artinya cuman kubus ini saja. Caranya begini, ya. Kita klik di kubus, ya, di daerah ini, kemudian klik format, ya. Saya ulang, kubus, klik, kemudian format. Format ini ada di sebelah kiri, remove background. Ini kita klik. Jadi warnanya berubah. Oke. Warna yang ini kita hilangkan. Warna apa ini? Ya. Saya tidak terlalu hafal warna. Terus saya sorong ke kiri, sorong ke atas, sorong ke kanan sampai hilang ini. Ini masih ada, ya, masih ada. Saya sorong. Oke. Kalau kelihatannya ini garisnya ini masih berwarna tidak seperti ini. Ini warna agak apa ya? Tidak sama dengan ini. Kita taruh, klik Mars area ini to keep. Terus kita tarik, tahan, klik kiri, tahan mouse, ya. Lepas. Oke. Kemudian ini juga klik kiri, tahan, lepas. Ini juga warnanya klik kiri, tahan, lepas. Jadi kalau yang baru pegang mouse, yang baru belajar pegang mouse, aduh, kursornya lari-lari, ya. Oke, begitu saja dulu barangkali, ya. Kita lihat hasilnya. Oke, jadi background yang berwarna putih tadi hilang ditelan bumi. Oke, jadi lebih enak ini. Kenapa? Karena saya bisa, kita sesuai keinginan kita, gambar itu modelnya bagaimana. Terus tinggal kita mengisi, ya, kita mengisi titik sudut, misalnya titik sudutnya A. Ya, kenapa kita tidak ambil di GeoGebra tadi titik sudut A? Biasa kita, kalau kita ambil tadi berarti di sini A, B, C, D. Kalau seandainya kita mau pakai PQRS agak ruwet lagi, ya. Nah, ini kita copy, terus kita paste lagi, kita pakai misalnya titik sudut B. Oke. Titik sudut B, ya, dan seterusnya. Kalau kita mau menggambar, ya, kita mau menarik garis, kan enak, ya, tarik saja garis, ya, misalnya diagonal bidang atau diagonal sisi. Saya rubah garisnya, warnanya, ya, disesuaikan saja. Kita ambil, karena layar ini sudah lebar, kita ambil biasa 4. Saya biasa ambil 4, ya, karena dia berada posisi di dalam. Saya pakai garis putus-putus, ya. Oke. Kemudian line, ya, garis, ya. Warna garis ini warna apa ini, ya? Yang penting bukan warna kuning laut, ya. Saya pakai misalnya warna ini yang kelihatan. Saya close. Oke. Ya, saya close. Jadi ini tidak bisa kita putar-putar, tapi kalau di GeoGebra tadi bisa kita putar. Nah, sekarang ini, ya, ini sekarang saya beri animasi, ya. Animasi terserah saya mau pakai apa. Ini terserah, misalnya whip, ya. Kemudian animasi untuk garis. Animasi untuk garis saya biasa pakai di more ini, ya. Saya lihat modelnya, karena saya menarik garis dari titik B ke sini. Saya cari dari B. Nah, ini. Oke. Jadi wheel. Kalau saya pakai strip bisa juga, random bisa juga, split. Nah, kalau split dua-dua berarti saya pakai wheel, strip tadi ini saja. Oke, atau wheel, ya. Oke. Nah, saya oke kan. Terus saya mau lagi misalnya menggambar bidang, ya, menggambar bidang diagonal. Kalau menggambar bidang diagonal biasa kita
tarik garis saja kan, seperti ini. Misalnya saya mau menggambar bidang diagonal ini, ini saya tarik garis, kemudian dari sini ya, ini juga saya tarik garis ya, ini. Nah, ini baru saya copy paste saja, lebih cepat ya. Copy paste, Ctrl C, Ctrl V ya. Saya pakai begini ya, begini ya, jadi kelihatan ini diagonal bidang. Tetapi kalau mau yang bagusnya, kalau mau yang bagus supaya diagonal bidang itu kita kelihatan dengan warna-warninya ya, kita menggunakan ini Sapes, ini gambar ini ya, preform. Ini saya klik, terus saya tarik, saya biarkan ya. Jadi diklik tadi, terus lepas sampai di sudut, klik, terus sampai di sudutnya, klik, terus lepas sampai di sudut, klik, terus kasih ketemu dengan yang garis pertama ya, sampai ketemu garis yang pertama tadi, karena terlalu kecil ini ya. Saya cari di mana posisinya yang pertama ini. Oke. Nah sekarang kalau saya pakai ini, tertutup yang di belakang ya, bidang-bidang di belakang itu kubusnya tertutup ya kan gitu sebagian. Jadi kita klik kanan, kita masuk ke format Sapes, ini ada transparansi, kita transparankan, ambillah misalnya 50% atau 50 ya, 50 atau 54, atau mungkin ada yang mau ganti warnanya menjadi misalnya warna putih atau warna apa, terserah. Oke, jadi dia kelihatan, masih kelihatan. Jadi kita kasih transparan tadi, kelihatan garis-garis yang ada di dalam itu. Oke, nah sekarang kita mau ini buat animasinya. Misalnya saya buat lagi animasi, kita pilih saja animasi mau yang bagaimana, biasa lebih banyak di sini ya, yang banyak di sini. Kita mau pilih box begini, circle ini, atau ini, atau yang terbang-terbang ya, atau ini, terserah mau yang bagaimana ya. Nanti durasinya oke, saya pakai misalnya ini ya. Oke ya, jadi nah untuk slide ketiga saya cut saja dulu, 2 saja ya. Jadi kita coba lihat hasil ya, hasil semuanya ini ya. Kita coba lihat ya, ini matematika itu indah, indah itu anaknya Tony dan Tini, simpulkan saja. Oke. Ini jadi kelihatan ada garis ini. Ini juga belum masuk di animasi. Kalau begitu kita balik dulu ya, bahwasanya titik A dengan titik B ini ya, ini belum ada animasinya. Saya taruh saja yang praktis zoom. Kemudian di sini tadi ada garis. Nah, garis ini tidak berguna, kita keluarkan saja. Jadi kalau ada sesuatu masalah yang tidak berguna, keluarkan dari diri Anda sendiri ya, keluarkan. Tidak usah dipelihara masalah itu. Kemudian saya coba lagi, sekali lagi ya. Saya coba sekali lagi. Kita lihat ya hasil yang kita buat tadi ya. Oke, tidak ada masalah. Sip. Nah, kalau sudah seperti ini ya, sudah selesai kita animasi tadi, sudah kita ganti pack setupnya, kemudian kita taruh dia punya desain, warna, terserah warna apa. Lalu kita masuk di merekam. Tahap selanjutnya itu kita merekam. Kita klik ya slide show, kemudian record slide, kemudian start recording, kemudian start record. Oke, kita klik di sini atau klik di sini, terserah. Artinya kita mau menjalankan ya, kita mau menjalankan kita punya ini tadi ya, apa nih, PowerPoint itu yang kita sudah ketik-ketik ya. Misalnya saya klik ya, muncul matematika itu indah.
Oke. Yang kedua, saya klik lagi, Indah itu anaknya Tony dan Tini. Yang ketiga, saya klik simpulkan saja. Itu slide pertama. Kemudian slide kedua masih saya klik. Oke, ini ada kubus. Kemudian ada ini diagonal bidangnya, diagonal sisi, ya diagonal bidang atau diagonal sisi, selalu saya salah ya. Kemudian ini dia bidang diagonalnya, kemudian ada titik sudutnya. Udah selesai sampai situ? Berarti selesai. Oke, nah sekarang sudah ada tombol apa ini, gambar volume, artinya sudah selesai itu barang kita buat dalam bentuk video. Langkah selanjutnya, tapi ini masih mentah, belum jadi ya, istilahnya baru mau memasak. Terus selanjutnya kita masuk di, kita mau membuat videonya ya. File, oke, klik file, kemudian save and send, kemudian create video, klik, kemudian create video. Oke, kita beri nama ya. Kita beri nama, simpan di mana yang kita mau, misalnya coba PowerPoint ku. Jangan, tidak bagus ini. Coba, tidak boleh itu. Nanti ada yang protes ya. Coba yang tadi itu tidak bagus bahasanya ya. Coba PowerPoint 1 misalnya. Jadi jangan disingkat ini, coba ya, huruf pertamanya diambil. Di daerah saya itu sangat tidak sopan. Save. Oke, di sini ada, dilihat. Ini sementara dia proses untuk menjadi sebuah video. Jadi ini ada berjalan pelan-pelan, semakin banyak slide yang kita buat, maka semakin lama juga prosesnya berjalan. Jadi kita render ini ya, kita jalankan ini, tunggu saja sampai selesai. Tunggu sampai selesai, bisa minum kopi, minum susu, minum teh dulu, duduk-duduk bercengkrama dengan orang-orang yang tersayang, dengan orang-orang yang tercinta, sambil menunggu video kita jadi ya. Kita lihat ya. Dan satu ini kita menggunakan perekam ya, jadi rekam langsung di PowerPoint ya, rekam langsung di PowerPoint. Saya secara pribadi jarang menggunakan ini ya. Kalau saya biasa menggunakan perekam layar itu dari pihak ketiga ya, jadi dari pihak ketiga. Tapi di dalam rumah tangga jangan pernah ada yang pihak ketiga ya. Jangan ada orang ketiga. Kalau di komputer bolehlah, di laptop bolehlah ada pihak ketiga ya. Pihak ketiga itu biasa saya menggunakan Nona yang namanya Bandicam ya. Itu yang pertama, tergantung kebutuhan. Kemudian biasa juga saya menggunakan perekam layar yang lain ya. Perekam yang lain ya. Perekam yang lain. Yang ringan itu kayaknya saya lihat Bandicam ya. Kemudian dia juga ya, apa bedanya kalau Bandicam ya, kalau itu Bandicam kita gunakan, kita bisa sedikit mengedit ya. Kalau ada kesalahan ucapan kita apa, bisa kita cut ya, bisa kita potong ya. Kita potong itu menggunakan Bandicut ya. Tapi di PowerPoint ini untuk sementara saya belum bisa lihat kalau seandainya ada salah di mana saya harus mengoreksi. Itu belum ada ya. Makanya saya biasa kalau mau memotong-motong itu saya menggunakan aplikasi dari pihak ketiga atau orang ketiga, atau ya kalau orang ketiga yang di rumah pasti akan marah. Oke. Kita tunggu lagi, ini sekitar 60-70%, tidak lama lagi ya. Kira-kira habis kopi videonya jadi. Setelah ini kita lihat videonya ya. Oke. Dan satu lagi, biasa kalau kita merekam ya langsung kita merekam menggunakan headset ya. Oke, selesai, hilang tadi warna. Kita menggunakan headset ya, headphone, terserah ya. Cuman saya ingatkan biasa suaranya kurang keras ya. Kita kan ingin selalu yang
keras-keras, suaranya keras ya, maunya yang keras. Oke, kita coba lihat videonya ya. Kita coba lihat videonya tadi ya. Tadi video saya simpan di dokumen coba PowerPoint 1. Kita coba lihat rekor. Oke, kita klik di sini atau klik di sini terserah. Artinya kita mau menjalankan ya, perlu diklik-klik, biarkan saja. Kita punya ini tadi ya, apa nih, PowerPoint itu yang kita sudah ketik-ketik ya. Cukup lama. Misalnya saya klik ya, muncul matematika itu indah. Oke, yang kedua saya klik lagi, Indah itu anaknya Tony dan Tini. Yang ketiga saya klik simpulkan saja. Slide pertama, kemudian slide kedua masih saya klik. Oke, ini ada kubus, kemudian ada ini diagonal bidangnya, diagonal sisi ya, diagonal bidang atau diagonal sisi, selalu salah-salah ya. Kemudian ini dia bidang diagonalnya, kemudian ada titik sudutnya. Sudah selesai sampai situ ya, jadi video. Nah, sudah jadi video tadi ini kita kirim ke siswa ya, kita kirim ke siswa ya, atau kita mau simpan sebagai kenang-kenangan di masa tua kita nanti, terserah ya. Nah, kalau dikirim ke siswa ya, ke biasa ya, kita mau kirim ke WA biasa itu kalau ke WA ya ada batas ya, kapasitasnya berapa kilobyte atau berapa mega yang bisa. Nah, biasa saya kalau saya langsung ke siswa ini, kalau saya ini kan saya buat di laptop, jadi saya pindahkan dulu ke HP saya. Jadi saya pasang kabel data, terus saya copy, masukkan ke HP, dari HP langsung ke WhatsApp bisa ya. Tapi kalau dia besar di sini agak susah ya. Atau ya, kalau mau kita kompres ya, kita kompres lagi ukurannya, dikompres, pakai juga lagi pihak ketiga. Jadi orang ketiga itu sangat membantu. Oke. Ini PowerPoint kirim ke siswa ya, mudah-mudahan untuk kali ini ya video saya berbagi ya, minta maaf sekali, jangan mengatakan saya menunjukkan ya. Kalau bahasa saya ada nanti orang bilang bahasa itu najule itu artinya bagaya, bastel. Saya tidak bagaya, saya tidak bastel. Saya cuma ingin berbagi saja ya, saya cuma ingin berbagi. Mungkin ada teman-teman yang membutuhkan, dan saya tahu mungkin ada banyak teman-teman yang tahu cara membuat ini, cuma karena waktu barangkali ya. Kalau saya memang waktu agak banyak ya, sehingga banyak waktu saya untuk membuat video ini ya, membuat video. Dan minta maaf saya kalau seandainya ada salah-salah kata, minta maaf ya. Sekali lagi tanpa bermaksud menggurui ya. Untuk teman-teman semua, rekan-rekan semua, jaga kesehatan ya, jaga kesehatan. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.